Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Kolbu. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel kami terus ya, dan pantengin terus. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah dukung. Suluk Wujil part 5. Sebaiknya janganlah kau menyembah, Wujil, jika tidak tahu kepada siapa kamu menyembah, karena pemujaanmu dan sholatmu tiada gunanya bila kamu tidak merasakan yang kamu sembah. Itu seperti hadir di hadapanmu, tetapi karena dia tidak pernah hadir di hadapan siapapun juga, maka anggaplah kehadiranmu juga kehadiran yang maha agung. Bahkan keadaanmu harus kau anggap tidak ada atau fana. Itulah yang dinamakan diam dari orang-orang yang tengah sholat, yang terbuka sumber kehendakannya menjadi nyata kehendak purba. Mengingat tidak setiap orang mengerti keadaan yang sebenarnya, maka selanjutnya bertanyalah kamu lagi mengenai hal berikut, yaitu bagaimana semua tindakan bisa diselesaikan apabila tindakan itu tidak dikerjakan. Bagaimana pula jika melakukan sesuatu namun tanpa diselesaikan, sedangkan ia tidak melupakan Tuhan. Tindakannya itu telah merupakan tanda bahwa ia mendapat ampunan dari Yang Maha Kuasa. Siapa yang tidak bertindak untuk menyatakan dosanya akan ditimpa oleh kemalangan dan kesengsaraan. Selanjutnya, Wujil, bertanyalah tentang hakikat yang murni dari kemauan atau niat. Orang tidak boleh terbatas pada gagasan dalam memikirkan sesuatu, baik memikirkan maupun menyebut sesuatu adalah kemauan yang sejati, niat yang ikhlas. Tidak mudah untuk mengetahui apa yang disebut tidak mudah. Yang disebut dengan sholat, sembah dan puji itu pemujaan, dan sholat tidak mengenal hal-hal yang kasar. Demikian juga tidak dibenci kepada orang-orang yang didenda, dikisah, dan dihukum jilid, hukuman karena perzinahan. Juga kepada orang-orang yang selalu bertengkar. Persembahan bagi orang-orang yang utama, sufi, ulama, kaum sholihin, tidak mengenal batas waktu. Semua gerak lakunya adalah demikianlah sembahyangnya, sikap diam dan bicara, serta segala ulah gerak tubuhnya, bahkan bulu romanya. Demikian pula kotoran dan air kencingnya jadi sembah. Demikianlah yang dikatakan niat yang sejati, pujian yang tak putus-putus. Hai Wujil, niat kemauan adalah lebih penting daripada perbuatan umumnya, sebab kemauan niat itu tidak dapat dinyatakan dengan bahasa maupun suara. Bukan, kemauan niat untuk berbuat sesuatu merupakan ungkapan suatu pikiran. Kemauan niat untuk melakukan perbuatan ialah ungkapan perbuatan itu sendiri. Jadi kemauan niat untuk melakukan sembahyang yang tiada bedanya dengan kemauan niat untuk merampok. Hai Wujil, oleh karena itu bagi manusia adalah sesuatu perbuatan syirik, kesesatan, yaitu saling kafir mengkafirkan sesama, punya anggapan bahwa kepandaiannya itu yang terpenting, kepandaian yang oleh orang-orang untuk saling menyakitkan, bahkan dirinya yang paling benar. Karenanya orang menjadi syirik, kafir, karena dikafirkan oleh aturan, karena ia selalu berpegang teguh pada
bunyi kata-kata atau hurufnya. Dan sehabis sholat maghrib, orang-orang ramai saling bertengkar mulut, akhirnya saling pukul dengan menggunakan bajunya sehingga ikat kepalanya terlepas. Sorban yang dipakai itu digunakan untuk pukul-memukul di dalam masjid. Akhirnya saling marah satu sama lain dan bersembahyang sendiri-sendiri. Demikianlah hasil dari syirik atau kesesatan, hasil memegang teguh bunyi tulisan sebab menganggap bahwa kepandaian masing-masing adalah yang terpenting. Demikianlah akibat dari orang-orang yang bingung. Laki-laki dan perempuan saling berusaha mencari niat yang sebenarnya, tetapi tidak tahu jalannya. Sebaiknya mengendalikan hawa nafsu. Hai Wujil, setelah kau ikat nafsumu, janganlah terlalu banyak bicara. Kata-kata yang kau gunakan untuk terlalu memaksakan kemauan, serta untuk menegaskan bahwa pendapat sendiri yang benar dapat menyeret ke arah kesesatan akibat mendewa-dewakan pendapat sendiri. Maka orang itu berbuat tidak lain kecuali bagaikan memainkan rebana yang kemungkinan berakhir rebananya dibuang ke atas dan akan saling melempar rebana. Saat itu siang hampir tiba, matahari yang terbit bagian ufuk timur bumi menjadi terang. Kemudian sang Ratu Wahdat memerintahkan Wujil, "Hai Wujil, segeralah kemari. Kamu kuutus untuk pergi ke asrama pondokan putri dan panggillah Satpada." Cepat-cepat Wujil berangkat. Sesampainya di pondok putri, berkatalah Wujil kepada Satpada, "Wahai Nona, aku diutus untuk memanggil kamu. Sang Penembahan Agung yang mengutusku." Ken Satpada berujar, "Apa maksudnya pagi-pagi begini memanggil aku? Aku jadi gemetar, Wujil. Aku tidak tahu maksud dan tugas ini." Berangkatlah Satpada segera. Kedatangannya telah diharap-harapkan oleh Sang Penembahan Agung.